Gempa Sumatera dan tetangga. Gempa di sebuah lokasi dapat sangat terkait dengan gempa tetangganya. Dampak sebuah gempa akan dapat diterima oleh wilayah-wilayah di sekelilingnya. Keadaan tersebut dapat dilihat sebagai rantai gempa yang terdiri dari gempa yang terjadi saling berurutan waktu demi waktu. Gempa di sebuah wilayah di Pulau Sumatera harus diamati sebagai rantai kecil gempa Pulau Sumatera. Rantai gempa tersebut berawal dari Simelu, Nias, Mentawai, Bengkulu, Enggano, Selat Sunda. Rantai kecil gempa Sumatera harus diamati sebagai bagian dari rantai gempa yang lebih besar. Rantai kecil gempa Sumatera terkait dengan rantai kecil gempa Jawa. Rantai kecil gempa Jawa berawal dari Selat Sunda, Sukabumi, Tasikmalaya, Yogyakarta, Blitar atau Malang. Rantai kecil gempa Sumatera dan Jawa harus diamati sebagai bagian dari rantai gempa yang lebih besar. Rantai gempa tersebut berada di luar wilayah Indonesia. Rantai gempa Sumatera dan Jawa adalah bagian dari rantai gempa besar Nicobar, Andaman, Myanmar, Xizang, dan Samudra Hindia. Gempa Xizang yang dapat diawali gempa Xinjiang atau Qinghai turun ke Myanmar, yang selanjutnya turun ke Andaman, lalu Nicobar, lalu menyeberang ke utara Sumatera. Gempa Samudra Hindia dari barat dan selatan menuju Sumatera dan Jawa. Para ahli telah mendefinisikan berbagai batas-batas wilayah yang berpotensi sebagai wilayah yang sering terjadi gempa, seperti yang digunakan dalam gambar-gambar di sini. Continental Convergent Boundary, garis berwarna putih. Continental Rift Boundary, garis berwarna kuning. Continental Transform Fault, garis berwarna merah. Oceanic Convergent Boundary, garis berwarna merah jambu. Oceanic Spreading Rift, garis berwarna merah tua. Oceanic Transform Fault, garis berwarna hijau. Subduction Zone, garis berwarna biru. Selain itu, juga ada Trench dan Ridge. Dalam mengamati terjadinya gempa, sering terjadi di sekitar wilayah tersebut. Gempa Samudra Hindia yang sering terjadi yang perlu diamati adalah Mid Indian Ridge, South Indian Ocean, Indian Ocean Triple Junction, Southwest Indian Ridge, Southeast Indian Ridge, Western Indian Antarctic Ridge, North Indian Ocean. Gempa tersebut berjarak sekitar 3.000 sampai 4.500 km dari Sumatera dan Jawa. Setelah gempa-gempa tersebut terjadi, maka berpotensi dapat diikuti gempa Sumatera atau Jawa kurang dari 1 minggu. Nicobar berada di utara Pulau Sumatera, berjarak sekitar 500 km dari ujung utara Pulau Sumatera. Jika terjadi gempa di Nicobar, maka kurang dari 2 hari kemudian berpotensi terjadi gempa di Sumatera. Andaman berada di utara Pulau Sumatera, berjarak sekitar 500 km di utara Nicobar, atau 1000 km dari ujung utara Pulau Sumatera. Jika terjadi gempa di Andaman, maka kurang dari 4 hari kemudian berpotensi terjadi gempa di Sumatera. Myanmar berada di utara Andaman, berjarak sekitar 1000 km di utara Andaman atau 2000 km dari ujung utara Pulau Sumatera. Jika terjadi gempa di Myanmar, maka kurang dari 1 minggu kemudian berpotensi terjadi gempa di Sumatera. Di utara Myanmar terdapat gempa Xizang yang berjarak sekitar 1000 km. Xizang berada di utara Myanmar, berjarak sekitar 1000 km di utara Myanmar atau 3000 km dari ujung utara Pulau Sumatera. Jika terjadi gempa di Xizang, maka sekitar 1 minggu kemudian berpotensi terjadi gempa di Sumatera. Di sekitar Xizang terdapat Xinjiang atau Xinjiang dan Qinghai. Xinjiang berjarak sekitar 1500 km hingga 2000 km di sebelah barat atau barat laut Xizang. Qinghai berjarak sekitar 750 km di sebelah utara Xizang. Jika kedua wilayah tersebut gempa, maka berpotensi dapat terjadi gempa Xizang. Pulau Sumatera dengan panjang pesisir laut sekitar 1750 km mulai dari ujung utara Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan ujung Sumatera Selatan merupakan wilayah yang berpotensi gempa. Gempa Sumatera sering terjadi di sekitar Simelu, Pulau Nias, gugusan Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Pulau Enggano, dan Selat Sunda. Nangro Aceh Darussalam dengan panjang pesisir laut sekitar 475 km mulai dari Pulau W hingga terutama Pulau Simelu adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar.
laut antara Pulau Simelu dan Pulau Nias juga berpotensi terjadi gempa. Dibandingkan wilayah Sumatera lainnya, di Nangro Aceh Darussalam, selain terdapat subduction zone, juga terdapat Continental Transform Fault, Continental Rift Boundary, dan Oceanic Convergence Boundary. Gempa tsunami 9,1 skala Richter 26 Desember 2004 terjadi di sekitar Continental Rift Boundary, di mana di sisi Sumatera Utara terjadi gempa 28 Maret 2005 8,6 skala Richter. Jika terjadi gempa di Nangro Aceh Darussalam, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di Sumatera Utara. Sumatera Utara dengan panjang pesisir laut sekitar 325 km, mulai dari lepas selatan Pulau Simelu hingga ujung selatan Pulau Nias, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Laut antara Pulau Simelu dan Pulau Nias juga berpotensi terjadi gempa. Dibandingkan wilayah Sumatera lainnya, di Sumatera Utara selain terdapat subduction zone, juga terdapat Continental Rift Boundary. Gempa 28 Maret 2005, 8,6 skala Richter terjadi di sekitar Continental Rift Boundary, di mana di sisi Nangro Aceh Darussalam terjadi gempa tsunami 9,1 skala Richter 26 Desember 2004. Jika terjadi gempa di Sumatera Utara, maka kurang dari 2 hari berpotensi terjadi gempa di Nangro Aceh Darussalam dan atau Sumatera Barat. Sumatera Barat dengan panjang pesisir laut sekitar 375 km, mulai dari lepas selatan Pulau Nias hingga ujung selatan gugus Kepulauan Mentawai, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Dibandingkan wilayah Sumatera lainnya, di Sumatera Barat selain terdapat subduction zone, juga terdapat Mentawai Ridge sebagai wilayah potensi gempa di Pulau Siberut. Gempa 30 September 2009, 7,5 skala Richter, terjadi di sekitar Mentawai Ridge. Dari utara Pulau Siberut, diikuti di selatannya Pulau Sipura, Pulau Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Jika terjadi gempa di Sumatera Barat, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di Sumatera Utara dan atau Bengkulu. Bengkulu dengan panjang pesisir laut sekitar 350 km, mulai dari lepas selatan gugusan Kepulauan Mentawai hingga ujung selatan Pulau Engganu, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Sumatera Selatan dengan panjang pesisir laut sekitar 225 km, mulai dari lepas selatan Pulau Engganu hingga Selat Sunda, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Dibandingkan wilayah lainnya di Bengkulu dan Sumatera Selatan, hanya terdapat subduction zone. Gempa 12 September 2007, 8,5 skala Richter, terjadi di sekitar antara gugusan Kepulauan Mentawai dengan Pulau Engganu. Jika terjadi gempa di Bengkulu, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di Sumatera Barat dan atau Sumatera Selatan. Jika terjadi gempa di Sumatera Selatan, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di Bengkulu dan atau Selat Sunda. Gempa Jawa tidak dapat dipisahkan dari gempa Sumatera. Gempa Jawa dapat diikuti gempa Sumatera Selatan. Demikian sebaliknya, gempa Sumatera Selatan dapat juga diikuti gempa Jawa. Gempa Jawa dapat berawal dari ujung kulon atau Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat dengan panjang pesisir laut sekitar 450 km, mulai dari ujung kulon, Sukabumi di sebelah barat hingga Tasikmalaya, Pangandaran, Cilacap di sebelah timur, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Gempa tsunami 2 September 2009, 7 skala Richter, terjadi di selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia. Jika terjadi gempa di wilayah ini, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di selatan Sumatera dan atau Yogyakarta. Jika ujung kulon gempa, maka berpotensi dapat terjadi gempa di Sukabumi. Selanjutnya, berpotensi dapat terjadi gempa di Tasikmalaya. Hal yang sebaliknya juga terjadi jika awal gempa dari Tasikmalaya. Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan panjang pesisir laut sekitar 225 km, mulai Cilacap di sebelah barat hingga Wonosari di sebelah timur, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Dibandingkan wilayah Sumatera, di Jawa terdapat subduction zone dan Jawa Trench, Samudra Hindia, sebagai wilayah potensi gempa di selatan Yogyakarta. Gempa tsunami 7 September 2009, 6,2 skala Richter, terjadi di sekitarnya. Jika terjadi gempa di Yogyakarta, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di Jawa Barat dan atau Jawa Timur. Jawa Timur dengan panjang pesisir laut sekitar 425 km, mulai dari Yogyakarta di sebelah barat hingga Bali di sebelah timur, adalah wilayah yang berpotensi sering terjadi gempa besar. Gempa tsunami 2 Juni 1994, 7,2 skala Richter,
terjadi di selatan Malang, Samudra Hindia. Jika terjadi gempa di wilayah ini, maka kurang dari 2 hari berpotensi dapat terjadi gempa di Yogyakarta dan atau Bali. Berikut ini adalah contoh rantai gempa yang terjadi di Sumatera dan tetangganya. Fenomena astronomi juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan terjadinya gempa. 55% sampai 65% gempa terjadi mulai menjelang sore hingga menjelang pagi, di mana bulan beredar. Perigi, apogee, full moon, dan new moon setiap bulan adalah tanggal-tanggal yang berpotensi terjadinya gempa, baik gempa besar atau peningkatan terjadinya jumlah gempa. Gempa dapat terjadi jika kestabilan lempeng di wilayah tersebut sudah terlampaui. Penyebab ketidakstabilan tersebut dapat berasal dari wilayah itu sendiri atau mendapat dampak dari gempa tetangganya. Sebuah wilayah mendapat dampak gempa tetangganya, namun tidak langsung gempa karena ketidakstabilan lempeng di wilayahnya belum terlampaui, maka akan menambah ketidakstabilan lempeng di wilayah itu dan menunggu selanjutnya untuk benar-benar terlampaui ketidakstabilannya. Perlu dicatat wilayah tidak gempa saat tetangganya gempa, karena untuk masa selanjutnya wilayah itu dapat terjadi gempa dengan sendirinya, bertambah besar, atau terjadi beberapa kali di sekitarnya. Gempa terjadi dari berbagai kedalaman tertentu, di mana dampak gempa ke sekitarnya pada umumnya memiliki kedalaman yang hampir sama atau makin lebih dangkal. Potensi rantai gempa dapat diketahui, namun kepastian akhirnya pasti terjadi gempa belum dapat diketahui. Terima kasih.